Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Lajeng Sumping di channel Asep NFS. Kali ini saya mau membahas tentang ngeses ya guys ya. Kita kumpas tuntas dari awal sampai akhir. By the way, ini di sini asalnya saya mau pakai BRT Superflow ini sebagai sampel percobaan kali ini, tapi ternyata tanpa merubah lubang-lubang air jet itu tidak bisa guys ya. Hasilnya tetap ada ngeses. Jadi langkah pertama supaya karbu kita nggak ngeses itu adalah merubah lubang air jet ya. Yang asalnya misalnya si PWK BRT ini yang asalnya 0,8 di motor saya ternyata nggak cocok, lebih cocok di ukuran 1,2. Akhirnya karena saya nggak mau ngerubah dulu lubang si PWK BRT ini, saya pakai PWK CPO lagi guys ya. Karena si PWK CPO ini seperti video-video sebelumnya untuk air jetnya udah saya rubah di 1,2. Jadi itu satu cara pertama ya, bisa dibilang untuk menghilangkan ngeses. Nah, kalau cara tersebut sudah dilakukan masih ada ngeses, itu ada cara kedua yaitu ganti jarum. Saya di sini pakai jarum GL Pro, klip di tengah seperti biasa ya. Kalau punya kalian nanti tinggal disesuaikan atas atau bawah. Kemudian untuk head nozzle itu kan pasangan ya dengan jarum. Tapi untuk head nozzle kalian harus ukur. Ukurannya kalau di Sigmat saya sekitar 2,3 guys ya. Mungkin di Sigmat kalian nanti berbeda. Yang pasti pas dengan jarum GL Pro, jadi nggak longgar ya. Dengan jarum GL Pro itu space-nya dikit banget, hampir presisi seperti video saya yang sebelumnya. Itu cara kedua untuk menghilangkan ngeses ya. Nah, tadi yang pertama membesarkan lubang air jet, yang kedua mengganti jarum dengan head nozzle. Di PWK itu sangat berpengaruh guys ya. Berbeda dengan di PE, mungkin di PE juga pengaruh, tapi saya nggak pernah ngerubah lubang air jet di PE, jadi saya nggak terlalu ngeh apakah di PE juga bisa menghilangkan ngeses dengan cara tersebut. Tapi di PE kita cukup fokus di cara kedua ya, yaitu dengan mengganti jarum dengan head nozzle yang celahnya hampir presisi. Itu cara kedua. Kemudian untuk cara ketiganya, jika masih terjadi ngeses seperti yang saya contohkan di video di VT ya, di TikTok Asep NFS, kalian yang mau bertanya di TikTok atau mau bertanya supaya dibalas dengan video-video singkat, kalian bisa cek TikTok saya ya. Username-nya Asep NFS, kalian cari aja, followersnya udah lumayan banyak dan beberapa video juga udah FYP. Jadi gampang untuk mencarinya. Nah, kalian coba berkomen atau bertanya di sana, siapa tahu komenan kalian saya balas pakai VT langsung ya guys. Jadi pembahasannya langsung pakai video singkat. Untuk TikTok saya upload tiap hari setelah maghrib lah kurang lebih ya, karena jam segitu saya cukup free dan upload video TikTok itu nggak banyak edit, jadi bisa upload tiap hari. Kalau untuk video YouTube saya tetap harus minimal 2-3 hari sekali, karena untuk percobaannya nggak bisa sehari beres kemudian besoknya langsung kita upload, nggak, tapi harus saya coba dulu beberapa hari supaya memastikan apakah layak untuk di-share atau tidak kayak gitu ya. Soalnya kalau nggak layak kan berbahaya. Soalnya tips trik dari saya kan rata-rata merusak karbu ini sendiri ya guys ya. Termasuk tips yang terakhir atau trik yang terakhir ini guys. Ini saya lakukan kenapa? Karena si karbu PWK CPO ini sebenarnya udah enak ya guys ya. Tapi ketika dibiarkan idle lama, misalnya di lampu merah, ketika kita berhenti di lampu merah kan lumayan, apalagi lampu merah daerah Bandung, daerah Soekarno-Hatta yang bisa sampai 2 menit atau 3 menit, lumayan lama. Nah, ketika gas pertama saat lampu hijau itu motor malah RPM drop hampir mati, malah kadang-kadang mati guys ya. Nah, hal itu yang menyebabkan saya melakukan percobaan ketiga ini guys ya. Untuk cara ketiga ini saya terinspirasi dari karbu PE seperti ini ya. Di karbu PE dasar si skep yang di bodi karbu itu rata guys ya bagian tengahnya. Sedangkan di PWK itu ada sedikit nggak rata kayak gitu. Mungkin memang prinsip kerjanya berbeda, tapi saya bandingkan penyebab ngeses itu kenapa, atau penyebab ketika sudah lampu merah kemudian gas pertama RPM turun, itu karena terjadi genangan bensin di
moncong karbu sebelah sini ya yang menuju ke intake. Di sini pasti terjadi genangan bensin termasuk pada karbu PE. Namun pada karbu PE itu nggak pernah saya menemukan gejala ngeses. Jadi dari sanalah saya terinspirasi untuk meniru konstruksi karbu PE yang di bagian situ guys ya. Saya terapkan di karbu PWK CPO ini. Untuk gambar hasilnya seperti itu guys ya. Jadi dibikin serata mungkin meniru si karbu PE. Untuk jarak ke samping lebarnya itu jangan terlalu lebar guys ya. Kalian coba dulu di sekitar mungkin 5 mm kurang lebih untuk lebarnya. Dan pastikan harus serapih mungkin supaya apa? Supaya karbu enggak jadi ngaco ya guys ya, harus benar-benar rapi. Kalau kalian enggak yakin dengan cara terakhir, sebenarnya dengan cara yang ke satu dan kedua itu kalian bisa menemukan settingan yang enak ya. Walaupun saya tidak menjanjikan kalau kalian sudah ida lama sampai 5-10 menit pas gas pertama itu akan normal. Tapi kalau kalian pakai di jalan itu nggak terasa guys ya, si ngesesnya itu nggak terasa. Jadi cara yang terakhir ini hanya untuk menyempurnakan istilahnya ya. Kalau kalian tidak melakukan juga sebenarnya sudah hilang ngeses kalian. Cuma setelah ida lama pas gas pertama itu masih agak drop RPM. Nah sudah saya buktikan di PWK CPO ini sampai cara terakhir hasilnya mantap guys ya. Ini sangat nyaman untuk digunakan sehari-hari. Walaupun memang semua percobaan saya, terutama yang pertama itu merusak lubang air jet dan lubang outpilot jet. Yang kedua memang tidak merusak, cuma mengganti head nozzle dengan jarum. Yang ketiga juga merusak guys ya bagian dalamnya. Nah yang penting kuncinya di ukuran lubang air jet. Nah cara melubanginya supaya presisi, di sini saya punya alat. Namanya itu bor microbox ya, microbox. Jadi di sini ada bor ukuran-ukuran kecil yang sudah satu set. Kalau di TikTok tinggal klik keranjang kuning ceritanya. Kalau ini mungkin saya nanti sertakan link di kolom deskripsi video ya. Saya sertakan link si microbox ini. Ini harganya murah, cuman 50 ribuan. Kita dapat dari ukuran 0,3 sampai 1,6 mm. Juga dapat alat manual untuk ngebornya guys ya. Jadi ini recommended untuk kita gunakan. Nah di sini ada ukuran 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Nah kita bisa melubangi dengan presisi menggunakan bor ini. Misalnya ingin 1,2 seperti saya, tinggal pakai ukuran 1,2. Nah untuk trik murah meriahnya kalian bisa cek video saya yang sebelum-sebelumnya ya. Kalian tinggal menggunakan alat yang kalian punya di rumah. Cek aja video saya yang bahas tentang lubang air jet. Di sana juga saya bahas masalah ngeses dan langsam ngegantung. Memang itu berkaitan ya. Si ngeses dan langsam ngegantung itu berkaitan. Kalau ngesesnya bisa hilang, kadang jadi ngegantung. Kalau ngegantungnya hilang, kadang jadi ngeses. Jadi harus balance, ukurannya harus benar-benar presisi ya guys ya. Nah, mungkin kedepannya si PWK BRT ini kalau saya nggak bisa nyeting tanpa merubah si air jetnya, mungkin akan saya perbesar juga. Soalnya ini masih ukuran 0,8 air jetnya, ternyata kurang cocok untuk motor saya ya. Jadi akan saya perbesar kemungkinan ke 1,2 seperti PWK CPO yang sekarang nempel di motor saya. Nah, sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalian yang mengalami ngeses dan lumayan parah dan bingung nggak bisa sembuh-sembuh, kalian lakukan tips yang pertama dan kedua dulu. Kalau ingin sempurna, nekat, lakukan yang ketiga. Untuk caranya kalian modal cukup kikir kayak gitu ya guys ya. Kalian kikir serapi mungkin, tapi harus dikasih tanda dulu di garis ya, supaya nggak bablas ke besaran atau ke daleman ngikirnya. Untuk cara jelasnya mungkin next video akan saya upload, karena durasi sekarang nggak akan jauh-jauh dari 10 menit ya guys ya, supaya kalian nggak terlalu lama mendengarkan saya berbicara. Mohon maaf nggak saya bongkar-bongkar dulu karbunya, karena di sini kondisinya sedang habis hujan, jadi masih pada basah kayak gini. Saya paling nggak suka kalau bongkar-bongkar kondisi basah-basah kayak gini ya. Ini harus dibersihkan dulu, baru nanti kita bikin lagi video. Mungkin kalau banyak yang penasaran gimana cara step by stepnya membuat seperti ini juga udah saya ratakan.
Tuh, bagian dalamnya udah saya ratakan kayak gitu. Kalau kalian penasaran caranya, silahkan komen aja guys ya. Kalau enggak sih mungkin terbayang dengan penjelasan saya tadi ya guys ya. Nah, untuk cara yang ini jangan dulu dilakukan sebelum kalian mencoba cara pertama dan kedua yang tadi sudah saya sebutkan. Ya, sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalian yang belum mengerti silahkan bertanya di kolom komentar. Kalau masih ada masalah karbu yang sampai saat ini masih kalian bikin pusing ya, silahkan share di kolom komentar. Siapa tahu ada yang bisa menjawab, atau kalau saya bisa akan saya jawab. Bahkan mungkin saya bikin videonya khusus untuk menjelaskan permasalahan tersebut ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu, biar nggak ketinggalan video-video saya yang mudah-mudahan bisa jadi solusi untuk kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.